Nah, itu program untuk idealnya itu biasanya berapa lama? Biasa kita sekitar 4 bulan turun 3 sampai 4 ukuran. Jadi dari L dalam 3 sampai 4 bulan itu bisa jadi S atau bahkan XS. Yes. Semangat pagi, sobat sukses. Pada hari yang berbahagia ini saya kedatangan sepasang suami istri yang luar biasa ya. Ini masih muda dan you bisa belajar banyak sekali ya dari perbincangan kita nanti. Siapa dia? Dia adalah Dean Limano dan Natasha Limano ya. Wah, ini terima kasih sekali nih atas waktunya ya. Iya. Sama-sama. Kita bisa berbincang-bincang supaya para sobat sukses ini bisa banyak belajar. Siap. Siap. Apalagi di tahun baru ini. Iya, ini tahun baru yang harus kita lebih optimis. Betul. Ya. Sebenarnya setiap tahun kayak Pak ya? Setiap tahun harus optimis, meskipun pandemi ya. Iya. Tapi kita sudah melalui masa-masa yang luar biasa ya, yang dialami oleh seluruh orang di dunia ini. Setuju. Iya. Dan kita sudah melewati, sehingga kita harus lebih lebih kuat lagi lah ya. We made it ya Harus. Pak. Yes, We made pasti. Nah, ini saya excited banget loh Pak. Iya. Oh ya? Maksudnya kayak dari dulu gitu kan udah usaha dari kecil, jadi saya punya idola itu bukan kayak selebriti tapi pengusaha. Oke. Jadi makanya ini bagi saya lebih exciting daripada maybe ketemu selebriti, tapi sekarang selebriti semua pengusaha. Tapi seperti itu. Iya, ini kita ada kesamaan ya. Iya. Ini dari Dean dan saya panggil Mei ya. Mei aja. Dean dan Mei ini punya visi untuk menciptakan 1 juta jiwa yang lebih sehat gitu. Betul. Ya. Sedangkan saya sendiri ingin menciptakan 1 juta entrepreneur di Indonesia. Wah, ini kan sama-sama ini ya. Sama-sama kok bisa pas ya? Iya. Pas ya. Iya. Tapi sesungguhnya kalau itu nanti lebih dari 1 juta ya kita syukuri kan, kita aminin kan ya. Jadi itu ada satu goal angka yang mesti kita achieve. Iya, betul sekali. Ya. Iya. Tapi ya luar biasa. Dan terima kasih. Kesamaannya juga wah ini badannya luar biasa ini. Ya. Jadi kesehatannya juga mesti dijaga ya. Betul. Iya. Sebelum saya ngomong lebih dalam, saya ingin tahu nih background ya. Jadi saya tahu Dean dan Mei ini sudah pacaran sejak usia 10 tahun. Wah itu Enggak pacaran. Oh, belum pacaran waktu itu. 10 tahun. Oh, saya pikir waktu ini 10 tahun sudah pacaran, sudah teman tapi mesra ini. Jadi tepatnya kalau waktu pacarannya usia berapa? 20. Wow. Iya. Pas balik dari kuliah ya? Iya, 2010. 25 tahun. Oh, usia 25. Iya. Tapi ngomong visi, saya pas umur 10 tahun itu ketemu visi, dia. ampun. Iya, visi men. Tunggu dulu, dengar. Iya. Kamu udah tahu cerita ini. Jadi pas saya umur 10 tahun ketemu dia, itu kan pas sekolah di Singapura, Pak. Sama-sama sekolah di Singapura ya? Sama-sama. Terus pulang pas liburan, saya bilang sama mama, Mami, ada cowok ganteng banget. Wah, ganteng banget. Tapi dia nggak tahu kan ya? Dia nggak tahu. Iya, jangan tahu loh. Jadi pas akhirnya saya pacaran sama dia, itu mami saya bilang, ya ampun, ini kan katanya. Itu waktu usia 25 itu barusan? Enggak, itu 10 tahun. Enggak, waktu ketemu mamanya ketemu? Iya, betul. Wow. Setelah 15 tahun, mami dengerin ceritanya dia, akhirnya ketemu pas umur 25 itu. Tapi saya selalu bilang, saya suka banget. Luar biasa, ini curhat dari seorang istri ya. Betul. Di usia 10 tahun sudah punya visinya luar biasa ya. Iya. Jelas. Nah kalau Dean sendiri gimana? Waktu usia 10 tahun ketemu atau? Waktu 10 tahun ketemu itu kan ya tentunya banyak teman-teman yang apa sih kayak ngeledekin gitu kan ya. Jadi ya jaga jarak. Cuman masih keep in touch. Sampai setelah kuliah ya baru lebih dekat. Loh, kalau di Singapura nggak pernah keluar berduaan gitu? Rame-rame. Selalu rame-rame. Iya. Dia pemalu. Iya, saya sangat pemalu. Iya. Betul. Tapi luar biasa loh, itu bisa terus ya langgeng sampai akhirnya kuliahnya sama-sama di Arizona. Enggak. Saya di Melbourne. Oke. Terpisah. Berarti setelah lulus ya baru ketemu ya? Iya. Betul. Oke.
Dan itu pun gara-gara sosial media ya? Iya, saya yang nyamperin Oh. lagi. Saya yang nyamperin lagi. Hey, kamu udah balik belum? Gitu. Oke. Jadi ketemunya terus di Indonesia atau di mana? Iya, di Jakarta. Di Jakarta. Pas waktu itu saya masih kerja di Jakarta, Pak. Iya, iya. Dan kelihatan punya kemiripan yang hampir ini ya, hobi segala ya. Iya, Iya, kok bisa ya? nggak tahu. Jadi you mendapat sertifikasi yang apa aja? Ada, jadi kayak pelatihan basic fitness gitu dari NASM, terus Iya. ada biomekanis dari Nesta, terus ada nutrisi lagi, precision nutrition, terus banyak lagi sertifikasi lainnya nutrisi yang lebih dalam. Oke. Jadi selalu belajar ya, Iya, soalnya aku rasa nggak pernah ada ujungnya kalau belajar. betul. Iya. Saya setuju sekali. Iya. Jadi you benar-benar memahami tentang fisik dari seseorang itu ya. Betul. Termasuk dari apa yang mesti harus dikonsumsi ya. Yes. Yes, Karena yes, itu yes. semua diperlukan untuk orang yang ingin tubuhnya lebih sehat. Iya, tubuhnya lebih sehat dan juga yang tadi sempat Bapak ceritakan adalah, kita lebih produktif aja ya kan? Iya, iya. Pada waktu kita lebih sehat. Iya, iya. Iya, jadi penting sekali sih. Mei sendiri juga sertifikasinya juga hampir sama ya. Enggak sebanyak dia. Tapi Oke. saya yang penting aja yaitu Certified Personal Trainer dari ACE sama Nutrition, Precision Nutrition. Iya, iya. Khusus untuk mempelajari nutrisi makanan. Iya. Cara memenuhi asupan tubuh. Iya, iya. Luar biasa. Ini saling melengkapi ini. Iya. Iya. Dan muawal you memulai bisnis ya. Itu juga tidak langsung GGL ya. Itu bisa diceritain awal-awalnya ini apa yang digelutin ya? Ada beberapa yang saya nggak bisa kasih tahu mungkin ya. Dari umur 15 tahun dulu pas sekolah di Singapura. Dulu kan saya di Singapura, jadi pas teman-teman masih main-main itu ada coba-coba usahain itu. Tapi yang pas saya ke Amerika, saya menjual senjata online. Wow. Jadi kayak game gitu kan ya, ada senjatanya, nah itu dijual Senjata secara- game kan? Senjata game, bukan bukan asli, bukan senjata asli. Iya. Yang di Singapura itu apa? Produk-produk untuk fitness? Bukan sih. Oh, oke. Iya. Tapi sendirian ya? Bisa bilang gitu. Tapi sendirian ya? Sendirian. Nggak sama Mei kan ya? Enggak. Oke. Enggak. Jadi sebenarnya kalau dunia online pun sebenarnya dari dulu. Oh. Habis setelah yang jualan game senjata itu pernah jualan kayak calo tiket online gitu ya, tapi kan di sana diperbolehkan. Itu tahun 2000 loh itu berarti ya? Kurang lebih ya? About, ya. Iya. Kurang lebih. Iya. Setelah krisis. Betul. Iya. Jadi dan setelah itu kayaknya sudah mempunyai 20 usaha lain, banyak yang gagal, Iya. ada 1-2 yang jalan gitu aja. Oke. Iya, jadi Nah, udah orang tua Din kan pengusaha ya? betul, Iya. betul. Bergerak di bidang properti Properti sama debt store. sama debt store. Iya. Nah, kenapa kok nggak membantu orang tua ya? Jadi pas waktu balik dari Amerika dulu sempat bantu. Bantu sekitar 6-7 tahun. Cuman mungkin visinya berbeda Oke. dan saya ngerasa nggak bisa bertumbuh terlalu banyak. Oke. Soalnya kan tentunya dari bapak saya, mereka pingin, orang tua saya pingin melakukan hal satu cara, tapi mungkin saya mempunyai keinginan berbeda, jadi nggak bisa grow gitu. Passionnya nggak sama gitu. Iya, jadi Dan masih punya saudara-saudara lain yang bantu papa ada juga. Ada, kebetulan saya yang paling kecil dari Aman. Kalau yang paling tua susah. Iya, iya. Berapa saudara? Total sama saya berempat. Oh, berempat. Iya, Oke. seperti itu. Jadi ya itu sebenarnya saat itu susah sekali untuk saya minta izin ke bapak saya untuk tidak membantu. Waktu itu kamu ingat kan? Yes. Wah, itu Padahal seru sudah sekali. married ya? Sudah Sudah. punya anak 1. Oke. Jadi itu cukup nekat. Dan kerja apa itu yang begitu keluar dari Waktu keluar itu, perusahaan keluarga terus kerja sendiri itu? pertama kali itu, Kita sudah punya gym. iya punya gym. Oh, mendirikan gym. Iya, Sudah punya gym waktu itu. Karena you mulai remaja sudah suka olahraga ya? sudah. You juga ya? Iya. Jadi udah ada jati dirinya udah di situ ya. Iya. Iya, iya. Iya. Buka gym tapi tidak bisa survive waktu itu. Waktu itu buka gym total kita 9 tahun, tapi ujungnya itu ya tentunya gara-gara COVID. Betul. Iya, gara-gara Oke. COVID tentunya kan kita kontak sport tapi tidak boleh kontak, ya nggak bisa. Akhirnya itu kan tutup. Tapi along the way tentunya ada bisnis-bisnis lain yang kita coba. Oke. Seperti itu. Karena kalau berarti gymnya sampai sekarang masih ada. COVID tutup.
Oh, sudah tutup. Iya. Tapi yuk akhirnya memulai gak gendut lagi itu GGL itu kan 2019. Yes. Jadi 2019 juga sebelum COVID ya? Sebelum. Itu makanya momennya kalau teman-teman bilang pas, maybe ya, saya nggak tahu juga ya. Jadi pada akhirnya itu kan saya ngelihat bahwa gym ini walaupun brand kita saat itu lumayan baik di Surabaya, apa ya? Yang Punch MMA itu, buat dunia MMA di sini oke. Ya. Tapi pasarnya tetap Surabaya Barat, kecil. Yeah. Walaupun brandnya saya mau bangun seperti apa, pasarnya kecil. Jadi akhir itu saya pikir, maybe it's about time saya membangun social media. Nah, dimulailah 2019 kita membuat video di TikTok, bahkan di YouTube. Pada waktu itu karyawan saya pikir ini bos rada gila nih, ngapain gitu kan. Bikin video kayak nggak jelas, arahnya kemana nggak tahu. Saya pun bilangin dia awalnya, Beb, aku perlu 3 tahun, aku nggak tahu ini bakal menghasilkan apa enggak. Cuman intinya aku pengen bangun ini dulu, pelan-pelan kita akan merubah banyak manusia lain gitu lah, apa impact lah. Iya. Pas kena COVID terjadi, di saat itu kita punya komunitas kan, ya purely kita cuma share apa adanya gitu kan ya. Di saat COVID terjadi, bisnis tutup, saya ngutang orang waktu itu sekitar hampir 600 juta. Ya membernya kan kita harus balikin kan, nggak mungkin saya tarik kan. Saat itu saya bingung nih ngapain. Akhirnya dari komunitas itu baru saya memulai kayak jasa-jasa one-on-one coaching, gitu ke grup, satu hari punya aplikasi, sekarang aplikasi kita udah lepas ke ini, semuanya mass. Oke. Iya, jadi ya itu kepepet juga ya. Ya, tapi memang yang saya lihat sekarang kan GGL-nya ini lagi naik daun gitu ya. Amin. Tapi memang proses untuk menuju sana ternyata berliku-liku gitu ya. Dan yuk meritnya tahun berapa ya merit? 2011. Yes. Oh 2011. Oke. Ya, 10 tahun, 11 tahun Ya. ya. Berarti ikut ini sepasang suami istri yang ngikutin terus gitu ya? Iya. Gak mungkin bisa terjadi kalau nggak ada dia. Itu udah saya yakin sekali. Iya. Sama-sama lah ya, saling melengkapi ya. Betul. Iya. Betul. Ini saya pertama kali nih podcast dengan sepasang suami istri nih. Sebelumnya nggak pernah. Selama setahun lebih nggak pernah. Iya. Oke. Privilege pertama kita. Privilege. Ini juga podcast pertama? Ini podcast pertama kita juga. Yes. Oh begitu. Yang live ya sebelumnya. Yes. Top. Iya. Ya mesti dirayain gitu ya. Iya. Dan pertamanya dengan Pak Hermanto. Ini saya nggak kebayang gitu. Iya. Dan tahun 2022 ini juga podcast saya pertama ini, yang live ya. Berapa belakangan ini kena pandemi kan banyak, melalui Zoom. Iya. Biasanya live terus Zoom ya. Beda. Enak live ya. Enak live ya. Kelihatan ya, ketemu ya. Ngomongnya juga Setuju. bisa enak seperti ngobrol ya. Benar. Iya. Banyak angka 1 nih di sini. Banyak. Iya, banyak angka 1 di sini. Iya. Nah, Sobat Sukses, kalau melihat sebuah kesuksesan dari sosok Dean dan juga May ya, itu ada perjalanan yang juga harus dilalui ya, perjuangan yang sangat berat tentunya. Jadi siapapun yang memang sudah mempunyai mimpi, mempunyai visi, jangan takut untuk terus menjalankan sampai bisa meraih apa yang you inginkan gitu ya, karena semua memang butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Sampai akhirnya bisa meraih apa yang diinginkan ya. Betul. Sesuai dengan passionnya. Wah, ini semakin bergairah lagi kan ya. Yes. Teman-teman bilang ini kok tambah muda kayaknya. Gitu ya. Iya. Jadi setiap ulang tahun tambah muda setahun gitu ya. Kayaknya. Bukan tambah tua ya. Betul. Lama-lama jadi bayi nih. Cuman mungkin itu ya kayak yang tadi Bapak bilang satu kata itu passion ya. Jadi selama ini juga sebelum kita mulai sosmed ini, saya ada satu buku itu namanya Ikigai kan. Ikigai kita mencari sih sebenarnya apa yang kita suka lakukan, passion kita itu di mana. Dan kebetulan di saya ini adalah bisnis dan fitness. Ya jadi hari-hari melakukan passion itu kerasa kayak nggak kerja bagi saya. Betul. Iya. Betul. Dan akhirnya itu you bisa tularkan ke banyak orang kan. Betul. Jadi bermakna, berguna bagi banyak orang tentunya. Betul. Ya. Iya. Karena kesehatan itu sangat penting ya. Penting. Bagi seluruh masyarakat ya tentunya ya. Setuju. Cuman kan Bapak ya pasti sering dengar lah. Kadang-kadang orang bingung antara kesehatan dan karir. Betul. Ya.
Nah, itu kita lagi pengen mencoba menyambungkan gitu. Sesungguhnya ada lagi yang di atasnya. Apa tuh? Yaitu kebahagiaan. Oh iya, betul. Ya. Benar. Kebahagiaan itu yang paling utama. Setuju. Saya sering kali sharing ya di teman-teman di mana. Saya selalu tanya, bahagia, sehat, sukses. You pilih salah satu dah, priority yang mana? Benar. Itu kebanyakan semua sehat. Bahagia. Nggak ada yang nulis bahagia. Karena kalau bahagia jadi sehat, Pak. Betul. Karena gini, saya kasih analogi juga. Banyak kan orang yang nggak sehat ya. Mungkin karena genetiknya, mungkin juga ada yang karena cacat sejak lahir misalnya ya. Oh, tapi dia bahagia. Iya. Bahagia malah bisa memberi motivasi ke banyak orang ya, seperti si Nick gitu ya. Nah, sedang saya banyak lihat juga orang yang sehat, kaya raya, mungkin juga punya jabatan yang tinggi, tapi hidupnya nggak bahagia. Di rumah seperti kapal perang terus gitu ya. Jadi bahagia itu utama. Setuju. Kalau kita sudah bahagia, baru kita memikirkan gimana kita diberi anugerah tubuh ini supaya tubuh kita ini sehat. Benar. Ya. Setuju 100%. Kalau sudah sehat, ya tentu kita juga harus bayar kan ya. Kita nggak bisa kan minta sehat, tapi maunya kita nggak merencanakan apa-apa. Pokok ada makanan enak, ya dimakan yang banyak, nggak enak nggak makan kan nggak bisa juga. Nggak bisa. Ya. Benar. Nah setelah sehat kita dapetin, ya otomatis kita mau kesuksesan itu apapun yang kita inginkan itu gampang didapat. Lebih mudah, betul. Jadi sesungguhnya kesuksesan pun juga nggak usah yang harus dikasih angka, harus berapa nolnya berapa, nggak usah. Yang penting you tidak membebani orang lain. Ya, you bisa survive, nyekolahin anak yang terbaik, hidupnya bahagia. It's okay, itu dan malam bisa sukses, tidur. Iya. Malam tidurnya nyenyak. Itu. Saya ini kalau tidur berapa detik sudah tidur, nggak pernah menitan. Iya. Sampai bingung istri saya, di kamu lihat lanjang tidur, di mobil tidur. Loh kalau nggak kerja ya saya tidur. Di pesawat tidur saya. Itu blessing, Pak. Gitu ya? Itu blessing. Gampang tidur itu blessing menurut Gampang saya. tidur. Loh, kemarin saya ke Malang itu kan pijet itu, wah pijetnya urat ya, otot ya, kan sakit. Ketiduran saya, sampai orangnya bingung. Kalau saya pijet orang jerit-jerit gitu. Saya ngomong, wah, you pijetnya tepat soalnya. Saya meskipun sakit, tapi saya ngerasain sakitnya itu enak. Kok bisa? Maksudnya, ini malah saya tanya. Maksudnya dengan perusahaan sekian banyak, gimana itu bisa tidur gitu kan ya? Dengan nyenyak dan dengan mudah, itu luar biasa sekali. Ya kita kalau kerja ya kita fokus di pekerjaan, ya kan? Tapi kalau kita sudah nggak kerja ya kita fokus yang lain, dok. Jangan itu dibawa-bawa terus gitu ya. Kalau dibawa-bawa terus ya you nggak ada habisnya lah. Namanya kerja itu ya mana bisa. Benar. Dia harus bisa bagi waktu lah ya. Time management kan. Seperti podcast ini. Seperti podcast ini juga sama. Saya sebulan cuma ngeluangin waktu 4 jam. Sudah bisa untuk sebulan kan? Iya, betul. Ya, jadi bagi saya it's okay lah. Saya ngeluangin waktu bagaimana supaya bisa sharing ke sobat sukses ya. Dan dia bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi, dan dia bisa merubah dirinya. Ya itu kan bagi saya suatu kebahagiaan. Ya. Soalnya maksudnya kita ngelihat satu orang yang punya 5 usaha aja, itu udah susah tidur ya Pak. Ini dengan sekian banyak, gitu ini perusahaan hebat sekali, luar biasa. Dia bisa keren. Bisa let go. Iya. Jadi you punya program GGL ini keren sekali sih ya. Keren. Itu bisa merubah sampai ratusan ribu orang yang akhirnya punya tubuh ideal, lebih sehat. Tentu itu juga satu kontribusi yang luar biasa. Ya. Makasih. Saya sendiri ya kalau lihat di lapangan gitu ya, terus orang yang overweight sampai 100 kilo atau lebih gitu ya, aduh saya tidak memiliki tubuhnya, saya merasa bebannya berat banget gitu. Betul. Capek ya? Iya. Kasihan gitu ya. Kasihan. Tapi kenapa kok nggak mau berubah ya orang-orang seperti itu? Kenapa kok dia akhirnya juga hidupnya tetap beban demikian berat dibawa terus ya? Padahal dalam pemikiran saya ya, dia tahu nggak sih ya? Itu kan masih muda ya, ada yang masih 30-an ya, 20-30 ya. Kalau tinggi 160 berat 100 kilo itu kan terlalu itu bayangan saya ya. Itu kalau umurnya sudah 40-50 itu jangan-jangan di kursi roda itu. Mungkin dengkul lututnya segalanya sudah nggak bisa jalan itu. Benar. Dan akhirnya hidup dia kan tergantung orang lain. Nggak bisa kemana-mana.
Apa dia tahu gitu loh? Saya heran. Mungkin belum ke dokter, Pak. Iya. Kadang-kadang udah ke dokter, dikasih tahu masalahnya ini, resikonya ini, baru klik. Tapi itu pun kalau dia belum sakit, dia belum kan masih muda ya, masih muda kan masih sehat, masih sehat. Organnya Itu masih dia. bagus semua. Iya. Iya kan? Satu mungkin meremehkan, kedua adalah belief and acceptance. Mereka percaya mungkin bahwa mereka tuh keturunan, jadi saya ini keturunan, gennya emang jelek, nggak mungkin bisa kurus gitu. Ya banyak yang seperti itu ya. Yeah, their belief actually limits them. Member kita kebanyakan itu mikirnya keturunan. Iya. Itu tulang menurut saya itu cuman supaya excuse aja ya, supaya dia nggak melakuin apa-apa dah. Well, jadi cari-cari sesuatu yang akhirnya ya dia maunya tetap seperti itu. Iya. Dia nggak mau berubah. Benar sekali. Tapi emang ada sesuatu yang keturunan, Pak. Habit. Betul. Habitnya keturunan. Tapi kan bisa dirubah. Oh, itu bisa sekali. Iya, perlu semua bisa awareness berubah. tapi. Semua kan tergantung diri kita. Betul, kita setuju. mau apapun kita bisa ya. Iya. Kecuali memang ada genetik yang Yes, memang dari sananya. turunan ya. Iya. Ya kita harus bisa menghindari juga dong. Iya. Kalau kita sudah tahu orang tua kencing manis, Benar. Betul. terus kakek nenek juga kencing manis ya. Hati-hati. Yuk mulai jaga dong. Betul. Jaga makanan, jangan yang manis-manis. Setuju. Juga dengan olahraga, makanan. Kalau you nggak jaga ya you akan dapat juga. Pasti. Dan Pasti. tidak bisa memutuskan rantai keturunan selanjutnya kan. Betul. Betul banget. Iya, iya. Nah, di GGL ini kemungkinan untuk berhasilnya itu berapa persen? Kalau orang yang masuk dia berat badannya kan pasti overweight. Nah, untuk bisa menjadi ideal. Nah, itu berapa persen yang masih bisa yang jadi gitu? Kemungkinan mereka akan lakukan itu berapa persen, Pak? Betul. Nggak rata-rata kalau di pengalaman you berapa banyak ini? Jadi kalau saya analogi orang mau sukses ya di dalam berbisnis, dia mulai usaha ya. Itu 100 orang yang berhasil cuma 5%. Iya. Itu di dalam bisnis ya. Startup ya, mulai bisnis ya. 5%. Nah, ini kan sama aja kan ya. Dia ingin tubuh ideal, misalnya dia masuk ke GGL, kan nggak mungkin 100% berhasil kan. Nggak mungkin. Kenapa nggak berhasil ya tergantung dia juga. Tergantung dianya. Betul. Ya kalau misalnya kita ngelihat kayak gym-gym yang ada di dimanapun itu palingan biasa 20-30% dari mereka yang serius jalankan. Oke. Ya kan? So it's about the same. Dan again biasa dalam bulan pertama itu it's a defining moment buat mereka. Kalau mereka lakukannya serius, mereka lihat hasil si be do have, mereka lebih percaya dan mereka lakukan lagi. Iya. Iya, but it's about 20-30% yang serius. 20-30 gitu ya. Iya, betul. Dan itu you punya goal bagaimana 2030 itu bisa naik lagi ke 40 atau ke 50 pasti, gitu ya. Pasti. Dengan upaya-upaya you buat juga IC ya. Oh, waktu itu ya. You ada IC itu kan penting ya buat community supaya mereka juga saling memberi kekuatan ya. Iya, betul, support ya. Betul. Nah, itu program untuk idealnya itu biasanya berapa lama? Biasa kita sekitar 4 bulan turun 3-4 ukuran. Jadi dari L dalam 3-4 bulan itu bisa jadi S atau bahkan XS. Yes. Dan itu harus di-maintain dulu supaya menjadi habit, baru bisa lepas ya sesungguhnya ya. Karena kalau biasanya saya lihat ya, sering kan lihat teman saya memperoleh dari gemuk, lu kok jadi kurus, lu ketemu lagi, lu gemuk lagi gitu. Betul. Itu bedanya GGL, Pak. Gitu ya. Sebenarnya. Jelaskan. Nah, itu dijelaskan. Jadi kita bikin program ini. Jadi kan saya kan perempuan, pernah gemuk juga. Jadi masa pernah gemuk? Pernah. Oh. Pernah gemuk ini kejutan juga. Ini. Jadi kalau dia nggak pernah ya? Pernah. Justru dia lebih gemuk dari saya. Justru GGL tuh mulai karena dia gemuk. Oke. Dulu pas lebih banyak ngelatih di gym dan bukan latihan jadi gendut. Iya. But anyways. Iya. So perjalanan kita ke posisi sekarang itu sudah melalui banyak experience. Yes. Dan kita sadar diet itu nggak akan bekerja kalau nggak dijadikan pola hidup. Ya. If it's just a temporary diet 2 bulan, 3 bulan, pasti akan kembali lagi. Dan itulah yang terjadi di banyak diet di luar sana. Makanya kita bikin GGL ini sedemikian rupa. Gampang, simple, supaya bisa kamu terapkan seumur hidup. And that's how kamu bisa tetap konsisten dan maintain terus. Supaya badan yang kamu udah jadikan ramping, better, itu tidak melebar atau menggemuk. Karena itu udah kamu jadikan pola hidup. Iya. Gitu sebenarnya. Jadi kita ajarkan maraton bukan sprint. Yes. Ya.
Gamenya itu panjang, bukan game pendek. Okay. Itu merubah segalanya. Iya. Iya. Kalau orang mau gamenya cepat dalam 1 bulan mereka melakukan hal yang ekstrim, iya sure dalam 1 bulan mereka dapat angka BB, tapi gara-gara itu ekstrim mereka nggak bisa lakukan itu selamanya. Iya, iya. Iya, jadi kita rubah itu. Iya, kalau kita nggak bisa tahu caranya, kita nggak mungkin bisa mempertahankannya. Itu kita punya belief di sana. Yeah. You have to know how to get there supaya kamu juga tahu gimana cara nge-keep itu. Iya, iya. Iya. Setuju sih. Jadi memang dari person sendiri yang harus disadarkan, dan dia juga harus punya satu goal kan ya. Yes. Keinginan dia yang kenapa kok dia ingin tubuh ideal. Kalau itu keinginannya kuat, wah itu biasanya gampang tercapai ya. Setuju. Apalagi mau pacar gitu ya, pacarnya untuk ngejar itu dia harus tubuhnya secara fisik harus menarik dulu gitu. Betul. Wah itu enak itu. You nggak usah kasih motivasi, dia sudah termotivasi. Ada tujuan, ya. Iya. Karena punya satu tujuan kan ya. Nah itu visi itu tadi. Kalau sudah punya visi yang kuat ya, seperti tadi Mei ya, menginginkan Din ya, pasti dapat dia. Iya, pasti dapat. Dan waktu itu papa saya sudah bilang loh, udah jangan diharap katanya laki-laki ini. Saya ngotot sampai berantem. Iya. Luar biasa. Five. Luar biasa sekali. Dia membongkar ceritanya kok di podcast ini. Gimana sekian banyak yang nonton. Ini berarti cinta yang tulus. Tulus. Iya. Sekali. Iya, tulus sekali. Iya. Luar biasa ini. Iya. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang cuman kepingin kurus atau kepingin bukan kurus, maksudnya tubuhnya ideal, tapi cuma kepingin aja. Betul. Tapi kalau you suruh ngelakuinnya ini yang berat ya. Kita ada beberapa member, mereka itu harapannya diberikan motivasi setiap hari. Diingatkan untuk olahraga setiap hari. Itu susah banget, Pak. Soalnya dia mengharapkan eksternal ya. Berat dia kan misalnya 100 kilo nih sebelumnya. Ya kan, dia sudah turun jadi 95. Dia udah happy dia. Waduh, saya sudah turun. Saya lihat gila, bentuknya masih gendut gitu, masih ngomong kurus. Bisa. Saya kurus 5 kilo. Wow, tapi masih kelebihan 30 kilo gimana? Terlalu cepat happy-nya. Too happy too soon. Iya. Sulit itu. Jadi goalnya tadi nggak jelas. Betul. Dia ingin kurus, tapi nggak dikasih measurement. Berapa? Mau kurusnya jadi berapa? Benar. Ya toh, kalau dia cuma 5 kilo ya enteng kan ya. Mungkin di GJL mungkin cuma sebulan 2 bulan sudah bisa gitu. Tapi kalau dia mau dari 100 ke 70 atau ke itu 30 kilo, wah itu programnya mesti jelas dan jangkanya lebih panjang. Supaya dia lebih bisa menata pola hidup yang benar kan ya, nggak drastis gitu kan. Iya betul. Angka itu penting ya, makanya Bapak punya 7 juta wirausaha, kita punya 7 juta nyawa gitu kan ya. It gives guidance ya. Iya. Semua actionnya akan membantu kita mengarah ke sana. Supaya jelas. Setuju. Iya. Dan di GCL juga pasti ada ini kan ya, exercise kan. Ada. Karena kalau tanpa exercise juga nggak komplit gitu ya. Kalau cuman pola makan aja yang dijaga ya. Betul. Jadi di GGL kita percaya bahwa 3 hal ini paling penting, mindset, ya kan, olahraga dan nutrisi. Kenapa mindset saya taruh paling depan? Soalnya itu kuncinya semua di sana. Jadi kebanyakan orang cuma ngajarin makanan aja, nggak mungkin bisa. Soalnya mindsetnya belum diberesin. Itu dia. Jadi makanya kita percaya mindset dulu. Terus kenapa nutrisi saya taruh paling terakhir? Soalnya orang tidak terlalu menganggap olahraga. Mereka pikir olahraga ini hanya untuk badan langsing. Tapi mereka nggak sadar olahraga ini untuk kehidupan. Hidup kita jauh lebih produktif kalau kita olahraga. Itu dia. Jadi makanya saya nggak bisa kasih nutrisi di atas fitness. Jadi it's, they're both equal. Di dalam mindset itu juga bagaimana pola dari pikiran seseorang itu tidak boleh stres. Yes, of course. Itu juga penting ya. Selain positive thinking dan dia juga punya goal yang jelas, tapi dia nggak boleh stres. Setuju. Kalau target tinggi itu jangan dianggap stres. Iya. Itu tantangan. Ekspektasinya mungkin ya. Stres itu maksud saya sesuatu yang dia tidak bisa menyelesaikan. Misalkan kalah judi gitu. Wah, kalah judi itu kan, itu bisa stres ya kalau jumlahnya besar dan dia kehilangan semuanya ya. Iya. Atau mungkin kehilangan keluarga yang dicintai. Iya, benar. Nah, itu stresnya memang harus diselesaikan dulu. Betul. Iya. Tapi
Jangan yang target tinggi itu dianggap stres gitu ya. Enggak. Nanti saya punya bisnis usaha, wah Pak ini nggak boleh stres, jangan tinggi-tinggi targetnya gitu. Iya. Kalau target tinggi itu berhubungan dengan overwhelm ya Pak ya, karena Ya. kita masih kayak nggak bisa membayangkan. Jadi biasanya apa yang kita ajarin di GGL adalah break it down, Yes. baby Iya. steps. Ya. Ya, jadi kita selalu ngajarin baby steps Ya. guys. Jangan push. Iya, target gede itu penting, tapi Penting. itu harus kita bisa break jadi kecil Ya. untuk mencapai ke sana. Bagi 12 jadi kecil dong. Iya. Benar. Bagi 12 jadi kecil. Betul, Tapi Bang. tetap di-stretch kan dia. Iya. Jadi nggak, ya tetap harus ada upaya. Nggak bisa Upaya. kalau yang Nggak nggak bisa. olahraga cuma maunya 5 menit, 10 menit ya nggak dapat kan. Betul. Ada tuh di GGL member-member yang nggak mau capek olahraganya, nggak Ya. bisa. Ya. Olahraga pasti ngos-ngosan, namanya juga olahraga. Iya. Nggak mau ngos-ngosan nggak usah olahraga. Iya. Apalagi kalau makannya mau makan besar gitu ya. Ya harus bayar dong. Iya. Iya, Bayar betul. dengan olahraga dong. Kalorinya mesti dibuang dong ya. Tapi kita sebenarnya lebih ngajarkannya kalau sempat ngelihat kita punya ini IG, makanannya mereka tuh banyak banget. Cuman knowing what to eat. Iya. Jadi bukan makan makanan yang bisa dibilang tinggi kalori tapi tidak mengenyangkan. Iya. Lebih makanan yang mengenyangkan dengan rendah kalori. Jadi piringnya penuh tuh. Ya. Sampai mereka udah nggak mau makan snack lagi. Oke. Iya. Iya, jadi seperti itu kita ajarkan ya informasi yang cukup basic sih sebenarnya. Ya, ya. Iya, Nah, ada nggak yang ingin perutnya itu nggak buncit? banyak. Semuanya kayaknya. Laki, perempuan. Dia nggak gemuk, tapi perutnya aja yang gemuk. Oh banyak. Perutnya aja yang gemuk. Iya, ada buncit Itu keras kan? ada. GGL ada ya. Ada. Oh. Iya, banyak. Tapi Biasa nggak bisa sampai six-pack kan? bisa. Bisa Wah, itu berat loh itu. banget. Kalau six-pack kan harus minum suplemen segala macam. Kebanyakan sih sebenarnya of course kita ke basic dulu ya, pola makan, olahraga. Iya. Seperti itu. There's something tentang makanan yang banyak atau sering diremehkan orang ya Pak ya. Orang ngerasa diet itu cut down food, banyakin olahraga. Tapi sebenarnya bukan cuma sekedar cut down food. Food itu banyak gitu loh. Jadi food ini pun berbagai macam ragam. Jadi kita juga bisa find ways supaya kita bisa makan makanan yang berbobot, yang kayak tadi dia bilang bernutrisi, nutrient dense ya. Dan itu tuh bisa memenuhi tubuh kita itu dengan nutrisi-nutrisi yang dicukupkan, tapi kalorinya tuh nggak over. Oke. Tapi bener-bener penting, perlu gitu. Ya. Bukan cuman sekedar kayak nggak makan supaya untuk membakar lemak. No. Kita itu perlu makanan supaya tubuh kita bisa berfungsi. Ya. Kalau tubuhnya nggak dikasih makan, tubuhnya tidak berfungsi, gimana tubuhnya mau bagus Iya. atau mau bekerja dengan optimal? Jadi makan itu harus dibenerin dulu supaya dari dalam bisa bekerja dengan optimal, mesinnya jalan, semuanya jalan. Nah disitulah baru kita bisa mencapai kesehatan atau body goals atau badan yang berenergi gitu. Ini di masyarakat sekarang ini kan banyak yang menjalankan intermittent fasting ya. Termasuk saya. Ya. Saya sudah hampir 3 bulanan. Jadi saya makan terakhir 6:30 malam, terus habis itu jam 12. Jadi dari jam 6:30 malam saya nggak makan Sampai terus 12 p.m. 12 p.m. Ya. Nah itu oke nggak menurut Nggak ada masalah. pengalaman yuk? Karena Intermittent. kepercayaan di intermittent selama 16 jam minimum kalau tidak makan, itu berarti lemak-lemak yang tidak terpakai akan dibakar Ya. dan akan secara refleks dari dalam tubuh kita ini sel-sel baru itu akan lebih tumbuh dibandingkan dengan yang makannya reguler. Jadi sel-sel kalau tumbuh kan ya kita setiap tahun ulang tahun lebih Ya. muda setahun kan. Iya. Intermittent fasting menurut kita lebih kayak way of eating aja ya. Yes. Whatever Yes. works for you. Iya. Iya. Jadi bukan keinginan saya untuk diet atau untuk langsing, enggak sih. Saya ingin hidup lebih sehat sih. Iya. Makanya semuanya punya alasan sendiri sebenarnya Ya, Pak. ya. Yang makan sering mereka bilang it's to keep up your metabolism supaya nggak turun, nggak ada spike, nggak ada Spike, turun. Jadi selalu konsisten and your body is always burning gitu kan, karena metabolismenya selalu optimal. You always feeding it. Makanya jadi ada what works for you. Ada argumen Iya. dari setiap sisi. Ada. Jadi kita selalu percaya ke member kita yang kamu bisa jalankan yang mana. Yang mana? Yang kamu What bisa makes you happy? Betul. Iya. Yang kamu Itu bisa yang paling konsisten penting. itu yang mana? Iya.
Setuju. Jadi jalannya itu berbagai macam cara ya. Betul. Nggak ada satu jalan aja yang ini yang benar gitu, enggak. Iya. Jadi memang tergantung dari orang, kembali ke masing-masing lah ya. Betul. Yang penting adalah kalau kamu mau kurus, kamu harus defisit kalori. That's the only way. Ya. Semua macam diet itu menujunya ke satu jalan, yaitu defisit kalori. Betul. Ya kan? Terus kedua, yang kita selalu ajarkan di Gagal adalah untuk memenuhi asupan. Ini penting banget. Ini yang sering diremehkan orang. People think makanan itu cuma buat kalori. No, makanan itu bukan cuma buat kalori. Itu tuh bensin tubuh kamu. Kamu kasih pertama, kamu kasih super V8 plus. Nah, itu beda ya sama kamu kasih diesel gitu loh. Itu beda banget. Dan kalau misalnya dengar cerita member kita itu cukup seram, Mbak. Ada waktu itu kita handle satu klien, dia umur 18, sudah tidak mens 2 tahun. Iya. Dan itu terjadi banyak sekali. Ya, jadi itu semua terjadi gara-gara pola makan. Iya. Ada hormonnya yang mungkin tidak balance ya. Jadi pada waktu kita makan terlalu dikit, asumsi mereka diet makan dikit sekali, ya kan? Ya. Pada waktu badan kita tidak mendapatkan kalori yang cukup, itu tidak berfungsi semuanya dengan normal. Ya. Jadi organ-organ yang penting aja dihidupin. Soalnya tenaganya nggak cukup. Oke. Iya, jadi ada beberapa reproduction ya tentunya itu secondary to brain dan jantung gitu kan ya, itu tentunya akan bermasalah. Jadi makanya kita nggak percaya kalau makan terlalu dikit. Iya. Itu pasti akan shutdown kayak pabrik kalau lagi cutting cost. Ada sebagian beberapa dimatiin kan. Yang penting-pentingnya aja ya. That's what it is. Iya, sama. Jadi tubuhnya tidak sehat karena justru dietnya terlalu berlebihan dan kekurangan bahan bakar. Betul. Padahal kaya raya gitu ya. Benar, betul sekali. Iya. Jadi obatnya cuma makan aja, makan daging gitu ya. Makan supaya yang dia baik. jadi punya kekuatan gitu ya. Iya, makan yang benar. Makan yang benar. Iya, ini sesuatu hal yang kita pelajarin, kebanyakan member kita proteinnya kekurangan. Ya. Jadi kan kita track mereka punya makanan dari segi karbohidrat, lemak, dan protein. Rata-rata member baru itu proteinnya dikit sekali. Sehingga dia tubuhnya jadi nggak sehat. Tubuhnya nggak sehat, ya ototnya pun juga berkurang Hormonnya nggak balance semuanya. Betul. Kan protein building blocks ya. Dan bahayanya lagi kalau dia jalan pintas, terus meminum vitamin, suplemen semua diminum semua. Obat-obat. Suplemen ya. Iya. Jadi the point is bukannya kita bilang suplemen itu jelek, Pak. Cuman suplemen itu useless. Kalau pola makannya nggak dibenerin, pola hidupnya nggak dibenerin. Orang makannya ngaco, makan junk food, tiap malam begadang, tiap malam misalnya contoh ya, no offense, dugem, ya kan, terus minum suplemen, it won't help. Ya, makanya harus tahu dulu tubuhnya kan ya. Jadi sesungguhnya kita nggak boleh sembarangan minum suplemen. Kita harus tahu tubuh kita, darah kita dites dulu kan. Kita kekurangan apa? Iya. Nah, kekurangannya itu bisa nggak dari makanan atau memang harus dibantu dengan suplemen. Baru bolehlah kita minum suplemen kalau memang itu kita sudah dicek kan ya. Tapi banyak yang tidak begitu kan. Banyak yang cuma mouth to mouth, bagus ya minum ini ya, ikut minum dia. Padahal bahayanya kalau suplemen itu tadi tubuh kita ini tidak memerlukan, kita minum, justru tubuh kita langsung stop produksinya kan. Intinya, kalau stop produksi kita jadi ketergantungan suplemen kan. Dan juga gini sih, maksudnya kita bukan anti suplemen. Jadi suplemen bagi kita adalah convenience. Karena orang kerja harus tahu dia butuh atau tidak, perlu atau tidak. Dia karena harus tahu tubuh kita ini kan sakti kan ya. Kita kan memproduksi segala macam keperluan yang kalau kita beli dari luar bisa berhenti kan kita produksinya. Dipikir sudah dari luar ya udah kita nggak usah produksi lah. Contoh kayak essential fatty acids, Pak, itu adalah asam lemak kan fatty acids ya. Essential fatty acids itu tidak dibuat tubuh kita sendiri dan itu bisa didapatkan dari makanan seperti ikan ya yang mengandung omega 3 gitu. Nah itu kita harus makan ikan. Kalau kita nggak makan ikan, kita harus kita nggak makan ikan nih. Semingguan ini kan setidaknya 2 kali makan ikan ya. Kalau kita nggak makan ikan, ya minumlah suplemen omega 3. That's fine. Karena itu memang dibutuhkan tubuh dan kita tidak bisa membuatnya sendiri dalam tubuh. Tapi betul kayak Bapak bilang, kita harus mengerti kebutuhan badan. Jangan asal makan aja gara-gara dijual. Betul. Seperti itu kan. Oke. No offense ya guys, bukan karena kita
mendiskriminasi orang gemuk ya Pak ya. Oh iya. Ya, karena kita believe bahwa kalau misalnya badannya lebih ideal tuh lebih produktif aja. Lebih sehat. Dan bahkan kayak misalnya kita setiap kali bilangin di sosmed juga kalau misalnya kalian gemuk dan kalian happy dan sehat, terserah, jalankan. Ya kan kembali lagi kebahagiaan Pak. Kalau mereka udah bahagia, kita siapa untuk merubah mereka?